Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banyak korban belum ditemukan. Operasi SAR tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya diperpanjang 3 hari. Diduga kurang waspada saat bekerja. Pekerja instalasi listrik di Mojokerto jatuh dari ketinggian 6 meter. 2 penumpang kereta api korban pelemparan batu dirawat di Rumah Sakit Khusus Mata Undaan, Surabaya. Operasi SAR gabungan pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali diperpanjang 3 hari. Perpanjangan waktu operasi kemanusiaan ini dilakukan karena puluhan korban hilang akibat tenggelamnya kapal masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus mencari korban yang belum ditemukan. Atas dasar kemanusiaan, operasi pencarian diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Upaya pencarian yang terbagi menjadi 3 satuan unit regu atau SRU, yakni SRU darat, laut, dan udara terus dioptimalkan. Sebanyak 1.022 personel gabungan dan 44 armada laut dari unsur TNI Angkatan Laut, Polairut, Basarnas, KPLP, dan KSOP dikerahkan. Selain mencari korban dari permukaan laut, darat, dan udara, upaya penyelaman ke titik yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya juga masih terus diupayakan. Namun, tim penyelam masih belum berhasil mencapai target karena kuatnya arus bawah laut yang menyulitkan penyelam menjangkau titik diduga kapal tenggelam. Penyelaman perlu dilakukan karena adanya dugaan para korban masih terjebak di dalam bangkai kapal yang tenggelam di dasar laut. Kami tetap melakukan atas dasar kemanusiaan dan atas arahan set koordinator yang memonitor jalannya operasi di lokasi dari Jakarta, kami akan memperpanjang operasi selanjutnya mengingat masih adanya korban yang perlu kita evakuasi. Kami mohon support dan doanya. Semoga besok ataupun secepatnya dari tim hidrografi manakala gambaran sudah ada akan kami publikasikan. Hingga Selasa sore, korban yang telah teridentifikasi sebanyak 40 orang. 30 diantaranya dievakuasi dalam keadaan selamat dan 10 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian terhadap 25 orang lainnya yang masih belum ditemukan. Sesuai data manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 orang dan 22 kendaraan tenggelam di perairan Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Bali pada Rabu malam. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. 2 jenazah yang ditemukan nelayan berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Kedua korban laki-laki dipastikan sebagai korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, Banyuwangi. Namun keduanya tak tercantum pada daftar manifest kapal. Wanita ini menangis histeris setelah menerima kenyataan pahit bahwa 1 dari 2 jenazah tersebut merupakan anak kandungnya bernama Rido Anggoro, usia 29 tahun, yang bekerja sebagai sopir travel warga Dusun Godean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Korban salah satu penumpang kapal KM Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Selain Rido, tim DVI Polda Jawa Timur juga mengidentifikasi 1 jenazah lainnya, yakni Muhammad Ari Setiawan, pria berusia 23 tahun, warga lingkungan Babatan Blitar, Jawa Timur.
Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah yang ditemukan di perairan Sembulungan, Muncar, Banyuwangi pada Selasa pagi. Namun, kedua jenazah tidak masuk dalam daftar manifest KM Tunu Pratama Jaya. Identifikasi kedua jenazah ini berhasil dilakukan berdasarkan pemeriksaan sidik jari, struktur tatanan gigi, dan properti yang dikenakan korban. Data antemortem korban yang diperoleh tim DVI juga identik dengan data keluarga korban yang melapor. Proses identifikasi dari tim DVI yang merupakan gabungan dari teman-teman Dokpol atau kedokteran forensik, Pusdokes Mabes Polri, Dokpol Polda Jatim, dan juga forensik dari RSUD Belambangan. Sebagaimana 2 jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan pada dini hari tadi, 1 jenazah di sekitar Tampak Rejo, Sembulungan, dan juga pagi tadi ditemukan di sekitar perairan yang sama. Dua-duanya alhamdulillah berkat kerja keras tim DVI yang tidak kenal lelah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah dimaksud dan terkonfirmasi adalah penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Selasa dini hari, 2 jenazah ditemukan di perairan Sembulungan, Muncar, Banyuwangi. Setelah proses penyerahan usai dilakukan, kedua jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. 1 dari 2 nelayan yang hilang di perairan utara Tuban ditemukan mengapung di tengah laut utara dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 nelayan lagi masih belum ditemukan hingga hari ketiga pencarian. Korban adalah Suparto asal desa Glondong Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Jenazah pria berusia 43 tahun itu ditemukan oleh nelayan lain pada Selasa siang di tengah laut sejauh puluhan mil dari titik hilangnya korban. Peristiwa terjadi saat korban bersama 2 temannya, Didik dan Kusnadi, memancing di tengah laut Sabtu sore. Awalnya Didik terpeleset dan jatuh ke laut. Suparto yang berusaha menolong ikut terbawa arus yang kuat hingga keduanya hilang. Kusnadi yang panik tak bisa berbuat banyak, lalu melaporkan peristiwa itu kepada nelayan lain dan petugas berwenang. Tim SAR gabungan yang mencari 2 nelayan itu terkendala cuaca buruk di laut. Posko pemantauan telah dibangun di pantai Semilir, Tuban, untuk memaksimalkan operasi. 3 orang ini, yang Didik ini kan kepleset informasinya, kemudian si Prapto ini menolong. Akhirnya dua-duanya terbawa arus dan hilang. Kami BPBD Kabupaten Tuban menerima laporan itu pada hari Minggu malam, sehingga kami mengkoordinasikan dengan seluruh teman-teman tim dari pencarian. Pencarian hari Senin masih nihil, belum ditemukan korban. Namun pada pencarian yang kedua hari ini sudah ditemukan korban atas nama Prapto. Petugas mengimbau kepada seluruh nelayan untuk tetap waspada saat melaut, terutama saat cuaca buruk dan tinggi gelombang meningkat, agar tragedi serupa tak terulang kembali. Sapari Renuwijaya melaporkan dari Tuban.